Halo kreator, berjumpa lagi dengan saya Wartono di channel seputar konten kreator favorit kita, Waruto Ono. Oke, di sini saya ingin merekomendasikan gear untuk konten kreator lagi, yaitu sebuah mikrofon eksternal. Kenapa ini diperlukan? Ya mungkin tidak semua konten kreator membutuhkan ini. Ini mungkin kalau sudah mulai menuju ke level yang pro ataupun semi pro, itu kalian perlu mikrofon eksternal untuk perekaman. Bisa sebagai mikrofon utama ataupun digunakan untuk backup atau cadangan ya, karena terkadang kita kalau rekaman itu terkadang yang di kamera atau mic wireless ini ya terkadang gangguan atau keputus lah. Ini adanya mikrofon eksternal kita sehingga punya cadangan untuk perekaman. Atau kalau kita mau merekam cukup suaranya aja, nah tentu mikrofon eksternal ini penting ya. Kita hanya butuh suaranya misalnya, tentu membutuhkan mikrofon yang proper, yang bisa menangkap suara dengan baik, dan kalaupun di outdoor bisa mengurangi noise-nya. Oke, apa mikrofonnya? Kita buka dulu aja. Oke, ini adalah mikrofon dari Zoom, merek Zoom, seri H1N Handy Recorder Value Pack. Nah, ini yang Value Pack, dia sudah include untuk mikrofonnya sendiri, H1N Handy Recordernya. Kemudian kita juga dapat apa ini, casing, hard case, dapat AC adapter. Kemudian windscreennya juga dapat, dan dapat kabel USB juga. Oke, kita buka ya. Nah, di sini kita tentu dapat manual booknya. Kemudian, nah ini Zoom, keren ya, hardcase, dan juga sudah di dalam mic-nya. Nah, ini dia mic-nya. Ini mungkin kalian sudah sering melihat mic ini ya dipakai oleh mungkin wartawan atau konten kreator. Ya karena ini mikrofon yang ya termasuk kelas untuk profesional, jadi cocok sekali. Sudah fiturnya sudah cukup banyak. Ini untuk tempat micro SD-nya, dan untuk input kabel mic juga bisa. Line in ini, jadi misalnya nggak pakai mic bawaannya ini, misalnya lavalier itu, mic lavalier itu juga bisa. Terus ada monitoring audionya juga, line out ini, dan tentu volumenya bisa kita atur. Nah, ini menggunakan baterai A3, dan kalau di paket pembelian saya ini sudah dapat baterainya juga. Ini kalau yang saya dapat ini bukan baterai cas sih. Nah, tapi nanti kalau kalian, saya rekomendasi ini ya nanti bisa diganti dengan baterai cas sehingga bisa kita cas itu ya. Dan selalu diperhatikan juga baterainya kalau mau rekaman, jadi pastikan baterainya juga masih cukup itu. Oke, ini ya. Terus ini kita juga dapat windscreen. Mungkin kalau di outdoor, nah ini perlu pakai ini biar lebih teredam bising-bisingnya. Nah, seperti ini. Ini bisa lebih meredam noise ya, angin. Nah, seperti itu bisa teredam.
Kemudian di sini dapat, nah ini juga dapat bonus lagi. Nah, ini mungkin tidak di semua toko ya, dapat bonus-bonus seperti ini yang masuk baterai sama ini. Ini untuk di Hotsu. Nah, jadi misalnya kalian mau pasang di kamera, nah ini bisa ditaruh jadi shotgun ya. Dia jadi kayak shotgun itu ini. Oke, ya, misalnya di kamera ini. Nah, jadi gini, jadi shotgun. Tapi ini aksesoris tidak di semua toko ya. Kalian dapat aksesoris ini karena ini bukan aksesoris bawaannya sebenarnya. Bawaannya ini tadi kan ini ya, cuma ini aja bawaannya. Udah ada di kardusnya ini ya. Case, terus charger, windscreen, sama kabel USB. Nah, kalau ini kan enggak, sama baterai juga enggak termasuk bawaan. Jadi termasuk bonus dari tokonya, sellernya. Nah, nanti saya sertakan link di deskripsi untuk toko di mana saya beli, sehingga kalian bisa dapat bonus ini juga. Itu. Nah, ini juga ada bonus. Ini juga bonus lagi nih. Ini nggak ada di paket pembeliannya yang value pack ini kan nggak ada ya. Nah, nggak. Oh ada nih ini. Ini udah termasuk di ini, termasuk case-nya. Nah, ini case-nya ini masuk di sini. Ternyata ada karena di gambarnya itu case-nya ada talinya. Case-nya ada talinya emang. Jadi emang sudah ada. Nah, ini termasuk paket pembelian. Terus ini kabel USB micro. Nah, ini untuk bisa untuk cas sih sebenarnya ya. Apalagi kalau baterainya baterai charge. Nah, dapat pakai ini. Kemudian ini adapternya. Dan udah habis ya. Ini adapter untuk ini tentunya. Ini pakainya emang nggak standar Indonesia ya untuk colokannya. Emang ini made in mana ini? Made in China. Tapi ini sebenarnya produk dari mana? Jepang ya, Zoom, made in China, copyright Jepang insya Allah. Jadi ini cocok untuk profesional stereo recording, jadi untuk merekam secara profesional suara stereo untuk musik, untuk podcast dan lainnya. We are for creators. We are for creators. Jadi kenapa ini saya rekomendasikan untuk kalian konten kreator juga ya, karena ini memang untuk konten kreator. Nah, tapi memang tidak semua konten kreator membutuhkan ini. Nah, terutama kalau masih pemula, masih awal-awal, nah mungkin belum butuh. Nah, tapi nanti kalau sudah mulai naik, mulai butuh peningkatan konten, peningkatan audio, nah, dan mungkin konten kalian memang butuh untuk mix eksternal, nah itu ini rekomendasi untuk mix eksternal yang ya saya rekomendasikan lah untuk kalian sebagai konten kreator. Nah, untuk suaranya perlu dicoba. Oke, nanti saya coba, nanti saya sertakan setelah ini ya, bunyi atau audio dari Zoom-nya ini. Demikian saja untuk video kali ini ya, semoga bermanfaat bagi kalian yang ingin beli ini. Nanti saya sertakan linknya di deskripsi, silahkan cek di deskripsi agar kalian dapat ini tadi bonus yang tidak termasuk value pack. Nah, ini apa, Hotsu holder, nah sama baterai. Nah, itu, dan tentu harga yang sudah termurah. Nah, nanti saya sertakan linknya di deskripsi. Oke, demikian saja dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita nyalakan ya, nih tinggal ditahan aja.
kita coba saya pakai untuk monitoring juga lah ya, biar kelihatan arahnya nanti. Oke, nah ini ada peringatan juga volumenya tinggi. Nah ini volume kita juga bisa diubah ya, volume untuk monitoringnya 70 aja. Oke, sambil kita monitor di sini untuk audionya ini bisa kita ubah formatnya macam-macam, ada 4,44,1 16 bit, bisa 48K 16 bit, bisa juga 48K 24 bit, 96K 24 bit, ini format WAV ya berarti. Terus bisa juga MP3 mulai dari 48K, 128K, 192K sampai 256K sampai 320K. Ini kemudian low-cut-nya bisa kita off, low-cut ya, low-cut off atau on, atau kita tentukan berapa, 80 Hz, 120 Hz, 160 Hz, atau kita off kan. Nah, ini saya coba off aja. Kemudian limiternya juga ini bisa di on atau di off kan, saya off kan aja. Nah kemudian auto level ini juga bisa di on atau di off kan ya. Kalau di on kan seperti ini ya, berarti ini nggak ngaruh yang desibel ini. Nah ini nggak ngaruh kalau di on kan ya, ini atas ini nggak ngaruh ini, karena kalau kita dia akan ada peringatannya untuk mematikan auto levelnya kalau mau pakai ini yang atas untuk desibelnya. Oke, untuk rekam ya kita tinggal klik tombol button play-nya ini. Sekarang langsung aja coba kita rekam. Jadi ini saya coba rekam pakai MP3 320K, low-cut-nya off, limiter off, auto levelnya saya bikin on aja dulu ya, on. Oke, saya rekam. Nah, jaraknya sekitar segini ya, ini sekitar berapa senti lah, 10 cm ya, 5-10 cm ini. Oke, seperti ini suaranya menggunakan Zoom H1N handy recorder dengan mode perekaman untuk MP3 di 320K dengan low cut saya off, limiter saya off, dan auto level on. Nah, seperti ini hasilnya. Kita matikan dulu. Oke, sekarang saya mau coba auto levelnya saya off kan ya, saya off kan, terus berarti pakai ini saya set di 3 desibel. Di 3 desibel juga saya pakai. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti ini hasilnya Zoom H1N dengan posisi volumenya ini desibel atau volume ya, 3 ini, tapi kayaknya 3 kok rendah banget ya. Ternyata ini emang volume penangkapannya 3 kayaknya rendah. Sekarang saya naikkan ke 8.
Nah, 8 seperti apa suaranya, apakah lebih jelas? Nah, untuk formatnya saya masih menggunakan MP3 320K. Oke, seperti itu. Ini volumenya di 8 ya. 8. Tadi awalnya 3 kayaknya kecil banget ya. Ya, makanya terus saya naikkan. Nah, seperti itu. Oke, demikian aja. Bagaimana suaranya kalian bisa menilainya sendiri. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.